Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, kembali lagi di podcast Dinas Kominfo di segmen Ranah Inspirasi, yang mana biasanya kita menghadirkan anak muda yang inovatif dan inspiratif. Dan kali ini kita menghadirkan Mbak Erlisa Normayanti dari kelas 12 SMK NU Banat yang kemarin berhasil meraih juara pertama dalam ajang Jateng Modus Design Competition ya, 2024. Betul. Ya. Apa kabar Mbak Erlisa? Alhamdulillah baik. Ini panggilannya apa? Norma, Erlisa atau? Panggilannya bebas, boleh. Kalau biasanya dipanggilnya sama Erlisa. Erlisa aja, di ya. sekolahan Erlisa sama Erlisa. teman-temannya. Ceritakan dong Mbak, proses kompetisinya seperti apa sih yang di Jateng Modus Design itu? Untuk ini kompetisinya kan desain. Waktu awal mengirimkan desain dulu, kemudian dari pengiriman desain itu diambil 15 orang yang kemudian ikut wawancara, presentasi begitu. Lalu diambil seleksi lagi jadi 8. Nah, 8 itu yang kemudian diharuskan untuk memproduksi bajunya. Dari desainnya tadi diharuskan untuk diproduksi bajunya. Berarti selain kita desain juga nanti harus ada hasil jadinya ya? Ya, harus itu ada yang hasil jadinya. bikin hasil jadinya siapa itu? Saya, tapi dengan bimbingan dan arahan juga dengan Dari ibu guru ya. Memang kalau kompetisi seperti itu ya banyak informasi dari sekolahan gitu ya. Ya. Istilahnya mungkin di pengumuman atau memang dari bapak ibu guru sendiri yang aktif, anak ini passionnya kesini nih gitu, mungkin ditawarin atau gimana seperti itu, atau memang kita nyari sendiri? Kalau untuk lomba ini sekolah memberikan informasi, jadi mau murid siapa aja boleh ikut gitu. Di sini disebutkan kategori C. Kategori C itu apa ya Mbak? Untuk kompetisi ini ada beberapa kategori. Ada kategori yang khusus SMK, ada yang sudah UMKM yang memang punya usaha gitu ya. Iya. Jadi saya ikut yang kategori C yang itu pelajar SMK, gitu. Iya, pelajar. Berarti ada A, B, C itu. Iya. Seperti itu. Berarti kategori UMKM, kategori SMK gitu ya, seperti iya, itu ya. Cerita khususnya gimana Mbak? Kenapa terinspirasi baju itu? Membuat desain baju itu gimana? Untuk awalnya sempat bicara soal tradisi. Ini kan untuk yang dilombakan tradisinya mengambil tradisi yang dari Jepara. Oh iya. Tradisinya perang obor namanya. Waktu itu saya punya teman asli Jepara cerita-cerita soal tradisi perang obor. Nah, saya kaget kayak, oh di Jepara ada juga ya tradisi seperti perang itu. gitu ya gitu. Terus saya coba cari Gitu. di YouTube gitu, cari ternyata tradisinya perang obor, bener-bener lempar-lemparan obor gitu ya. Nah, timingnya tuh pas waktu saya sebelum banget mau daftar lomba ini. Jadi untuk lomba ini jadi kayak saya kepikiran, kenapa nggak ambil ini aja, kayaknya bagus nih gitu kalau diangkat. Berarti gitu. inspirasinya dari seperti itu ya? Iya. Mungkin memang nantinya mau bikin konsep yang lain, kayak misalkan di sini kan ada namanya parijoto seperti itu ya, mungkin budaya-budaya seperti itu. Kemudian yang membuat baju yang didesain Mbak Erlisa tadi, Mbak Erlisa sendiri? Iya, membuat sendiri tapi tetap dengan arahan dan bimbingan dari ibu guru, ya betul. Terus bahan-bahannya itu dari mana? Bahan-bahannya kami mencari sendiri. Jadi untuk bahan-bahannya pakai tenun troso asli Jepara, sama jadi yang diproduksi ini ada dua baju Pak. Jadi ada 2 look. Yang pertama pesan itu pesanan khusus atau memang sudah ada? Memang sudah ada kainnya. Oh gitu ya. Untuk tenunnya juga sudah ada motif gelombang pantai Jepara gitu. Ambilnya juga yang warna merah yang ada melambangkan nyala apinya gitu, warna merah gitu ya Pak. Nah, ini baju yang saya pakai ini dari tenun troso itu? Iya, yang salah satu yang saya lombain kemarin yang menang ini. Oh ini? Iya, ini. Jadi ada 2 baju, yang satu bajunya daily look yang saya pakai ini, dan yang satunya lagi itu ada baju evening look. Formal gitu ya? Yang evening look itu semacam baju pesta, gaun pesta gitu. Oh, dengar-dengar ini mau persiapan sampai lomba tingkat nasional Mbak? Iya, lanjutannya ini. Oh gitu, berarti memang ada lanjutannya ini? Memang ada. Jadi itu dari provinsi sendiri yang menetapkan kalau juara di Jawa Tengah, nanti juara di nasional seperti itu ya? Iya, lanjut ke nasional. Persiapannya gimana Mbak? Untuk yang nasional ini kemarin
setelah melewati mengirimkan desain, terus ada wawancara, presentasi dan lain-lain, sekarang sudah kesibukannya ya sedang persiapan untuk memproduksi bajunya. Khusus bajunya, enggak desain lagi ya? Desain lagi. Desain lagi. Baru. Nah, untuk yang ke nasional ini saya ngangkatnya melalui tradisi yang ada di Kudus. Buka luwur. Oh. Tradisi buka luwur. Itu enggak kebayang jadi kayak desain model baju gitu ya. Iya. Untuk konsep desainnya yang mau diangkat apa Mbak istilahnya? Yang dari awal sampai nanti ke nasional itu seperti gimana? Untuk yang JMDC ini saya mengangkatnya kan tradisi yang ada di Jepara, perang obor. Nah, untuk penuangannya itu dalam bajunya ada 2 look, ada casual yang daily look dan satunya lagi ada evening look. Jadi untuk baju-baju party gitu. Oh. Iya, untuk yang nasional. casual, casual itu seperti yang saya pakai ini, itu pakai tenun troso Jepara, pakainya juga warna merah untuk ngeliatin nyala apinya gitu. Terus ada warna kuning, jadi masih palet-palet api ini sebenarnya. Terus untuk yang evening itu ada bordir, ada detail bordirnya. Jadi ada detail bordir lidah-lidah apinya. Jadi dibordir di situ sama dilengkapi detail payet. Payetnya itu sebagai semburan apinya, kayak percikan apinya gitu. Jadi kayak kesebar gitu di bajunya. Kalau yang nasional nanti konsepnya seperti gimana? Untuk yang nasional ngangkatnya salah satu budaya di Kudus, buka luwur. Nah, itu jadi dari dalam tradisi buka luwur itu kan ada salah satu rangkaian pembagian nasi bungkus. Biasanya disebutnya nasi jangkrik. Nasi jangkrik. Iya. Nah, itu dari pembagian nasi itu dituangkannya di batik Kudus. Batiknya itu namanya batik beras kecer. Batik beras kecer. Iya. Itu motif atau? Iya, motif beras batik kecer. Asli Kudus. Oh, batik asli Kudus. Iya. Terus lalu untuk rencananya itu warna-warnanya juga masih satu palet dengan warna-warna luwur. Jadi ada putih gitu. Untuk stylenya yang JMDC kemarin, stylenya menggunakan style yang lebih ke klasik gitu, jadi yang simple tapi masih ada unsur femininnya gitu. Terus yang untuk yang ke nasional Into Motion ini nanti stylenya juga sama, klasik yang simple tapi masih ada satu detailnya gitu. Jadi nanti angkatnya juga pakai detail smoke, jadi smoke, ada detail smoke-nya gitu. Kayak asap gitu. Smoke apa? Smoke itu kayak semacam kain, terus nanti digambarin gitu, terus nanti kayak di gimana ya? Dijahit gitu enggak? Apa digambar gitu? Digambar lalu kayak semacam ini kain terus kayak diginiin, dijahit gini gitu. Gimana ya? Jelasinnya pokoknya gitu loh. Berarti kreasinya emang banyak ya. Iya, masih banyak tekniknya ya. Itu salah satu teknik seperti tekniknya. itu ya gitu. Kemudian ada dalam desain biasanya kan kita bisa bercerita gitu ya. Ada enggak yang pengen istilahnya cerita atau legenda yang mau dituangkan dalam desain baju? Ada enggak? Untuk yang baju koleksi ini namanya kan koleksinya Pamurwita ya. Pamurwita ini artinya tuh perlindungan. Jadi dalam perang obor itu kan tersirat makna bahwa ingin bermohon untuk melindungi diri dari musibah atau balak. Nah, dari baju itu juga tertuangnya ingin sebagai bentuk perlindungan dari balak atau musibah. Seperti nanti yang itu ya, buka luwur itu ya. Itu ada histori sendiri ya. Iya, kalau buka luwurnya nanti juga ada historinya sendiri. Dengar-dengar konsep yang diusung itu terkait sustainable fashion itu, Mbak. Itu gimana, Mbak Erlisa? Jadi salah satu limbah terbesar sekarang kan dari limbah fashion ya, dari limbah kain, limbah pakaian. Mengusung konsep sustainable fashion salah satunya ini. Jadi aksesorisnya pakai kain-kain perca, sisa kain-kain ini. Jadi buat baju sisa-sisanya itu nggak dibuang tapi dibikin aksesoris. Daur jadi ulang pakai, itu istilahnya ya. Daur ulang. Jadi pakai teknik slashing ya namanya. Slashing. Oh. Itu tumpukan kain perca ditumpuk-tumpuk, terus dijahit pinggiran seperti ini.
terus disikat aja gitu. Berarti selain Dipotong. barang baru juga ada yang daur Iya, ulang, recycle ada, seperti itu ya. Betul. Jadi tetap punya nilai jual. Nilai jual. Meskipun kain perca. Daur ulang. Iya, daur ulang meskipun daur ulang. Iya. Mbak Elisa, kendala apa sih Mbak yang dihadapi selama proses produksi dan lomba? Untuk kendala sebenarnya nggak ada yang benar-benar sulit karena masih ada bimbingan dari ibu guru. Juga selain juri ada mentornya sendiri dari kompetisi ini. Tapi untuk yang menurut saya mungkin lumayan sulit itu ketika dalam proses coaching, bimbingan itu saya seringkali kayak misalkan ada desainnya yang mungkin kurang pas, diganti, ini kurang, masih kurang, revisi gitu ya? ganti-ganti. Itu yang revisi dari mentornya, dari ada mentor berarti sendiri. setelah kita ikut kompetisi itu ada mentornya sendiri? Iya, dari ada. Jatengnya Dari sana? Jatengnya sana, ya ada mentornya sendiri. Mungkin ini kurang nyala, ini apinya kurang ini gitu. Warnanya Jadi, harus seperti ini gitu ya. Jadi saya kadang ada di titik dimana mentok ini gimana, harus nge-explore lagi gitu. Mungkin itu aja sih. Kemudian apakah desainnya itu nanti dipatenkan, Mbak? Mungkin untuk sekarang belum sepertinya kalau untuk dipatenkan. Oh, kalau mungkin kedepannya nanti ya, kalau sudah mungkin ranah di nasional gitu ya. Iya. Jadi desain ini bisa menginspirasi orang-orang lain gitu ya. Betul. Kalau dari orang tua sendiri gimana Mbak dukungannya? Apakah support atau mungkin jangan dulu lah karena mungkin masih SMA gitu ya? Orang tua justru sangat Malah support banget ya? 100% supportnya. Kalau dari sekolah? Dari sekolah, alhamdulillah semuanya mendukung dan memfasilitasi semuanya. Memang itu ya, passion nyaman. bakat itu didukung oleh orang-orang sekitar sih ya istilahnya. Iya. Sejak kapan Mbak suka desain baju atau mungkin hobinya memang desain-desain seperti itu gitu ya? Hobinya memang gambar-gambar, justru sedari kecil waktu masih MI gitu udah mulai suka coret-coret desain meskipun masih nggak beraturan, tapi dari situ justru orang tua yang mengarahkan ke ini fashion kayaknya gitu ya? suka deh sama ini gitu. Yang istilahnya desain baju atau Iya. memang gambarnya suka desain baju gitu? Iya, kebetulan ibu saya tuh penjahit, jadi menerima jahitan di rumah. Terus saya sering lihat ibu ya bikin pola, pokoknya bergulat dengan ada kain gennya gitu. ya? Iya, jadi kayaknya munculnya dari situ awal mulanya. Berarti waktu kecil mungkin nyoba bikin baju apa gitu? Betul, Pernah yang seperti itu dipakai juga? sama ibu saya gambar itu juga pernah. gitu? Dulu. Iya. Ya memang dari hobi ya, Dari berarti hobi, ya ya. istilahnya. Kalau yang disukai desain baju apa? Casual atau pesta atau mungkin sekarang masih musim itu ya hijab atau Iya. istilahnya gamis ya? Iya, Yang baju-baju disukai, siap pakai lah. Siap pakai. Yang disukai desain baju seperti apa Mbak? Yang mungkin masih yang casual, cuman ya masih Daily hijab, gitu ya? Ya daily, masih hijab friendly gitu lah ya. Mungkin kalau sekarang lagi musim itu ya desain baju yang untuk ke kantor yang Iya. istilahnya yang bisa juga dipakai casual ya. Iya. Seperti itu ya. Iya, jadi masih bisa masuk ke segala acara. Iya. Kalau membuat baju yang dikutus kan banyak yang inspirasi ya, sini ada yang seperti saya sebutkan tadi kayak Parijoto, kemudian Gunung Muria, Iya. seperti itu. Kalau yang ini mau dinasionalkan apa? Desain apa tadi Mbak? Dari tradisi buka luwur. Tradisi buka luwur ya. Itu berarti ya kita ngirim desain dulu ke sana, Iya. nanti dikompetisikan desainnya, baru dibuatkan baju. Iya. Jadi ada proses-prosesnya dulu. Kalau misalkan ngirim desain, lalu di presentasi, wawancara, ditanya-tanya tentang desain semuanya. Nah, baru nanti lolos produksi gitu. Berarti biasanya kan kita kalau punya ide itu kan inspirasi gitu ya Mbak. Inspirasinya datang dari mana Mbak? Apa mungkin ada orang ngomong ini loh bagus seperti itu? Apakah mungkin saya punya pemikiran sendiri? Inspirasinya seperti apa Mbak? Dari mana itu biasanya? Inspirasi itu sebenarnya bisa datang di mana aja ya. Gitu ya. Kalau misalkan lihat dinding di sini gini juga bisa jadi baju juga. Gitu. Jadi kayak di sini misalkan mungkin itu yang ya. bisa saya lihat yang sekitaran yang mungkin lewat di mana kelihatannya bagus, apapun itu bisa jadi inspirasi sebenarnya. Yang iya. Cuma ya itu ya kalau di desanya memang bagus yang ada kayak api-api gitu ya. Memang mungkin lebih
orang-orang lebih senang seperti itu Iya, ya. ada ceritanya di dalamnya. Iya, gitu. istilahnya kalau Filosofis. ya kalau batik biasanya kan gitu, desain model Iya. seperti itu ya. Betul. Kalau role model desainernya Mbak Erlisa siapa yang menginspirasi? Yang menginspirasi ada Dian Pelangi dan Karya Miranda. Mungkin bisa dicek itu. Itu desainnya memang khusus-khusus seperti itu yang ya. masih hijau friendly tapi yang simple tapi ada cerita di dalamnya gitu. Oh, kalau inspirasi biasanya kan itu Mbak, kita dapat itu mungkin waktu kita nongkrong gitu ya. Iya. Biasanya yang paling dominan itu dari mana inspirasinya? Dari mungkin kalau saya lebih ke mungkin di media sosial gitu Medsos ya. ya? Atau enggak yang saya temuin misalkan di jalan. Saya dulu pernah waktu jadi di sekolah itu akhir semester itu ada tugas akhir yang dimana kita harus membuat baju produksi sendiri juga dari awal mulai desain dan lain-lain. Nah itu saya mengambil tema bulusan yang ada di Jekulo Kudus. Iya. Itu juga inspirasinya waktu nggak sengaja lewatin kirapnya waktu di jalan gitu. Jadi ada kirap budaya gitu ya. Nah itu jadi Jadi inspirasi ya. Berarti apapun yang kita temui di jalan Bisa itu jadi juga bisa inspirasi. jadi inspirasi ya. Kalau inspirasi lagi ndak ada nih Mbak, misalkan kita harus dikejar, kita harus dapat desain nih. Apa yang biasanya dilakukan Mbak Erlisa itu? Mungkin kalau memang dadak gitu ya kayak harus banget. Istilahnya kalau bahasa kerennya deadline ya. Deadline, ngejar deadline. Ngejar deadline. Mungkin lebih ke keluar rumah ya, keluar rumah pergi kemana gitu untuk nyari Nongkrong sama teman-teman gitu? kalau- Jarang juga. Jarang. Kalau untuk nongkrong malah justru gak bisa. Nggak bisa ini, inspirasi. Harus sendirian biasanya mah. Oh gitu. Ya memang orang-orang berbeda ya. Iya, Yang betul. biasanya ngopi atau mungkin istilahnya hangout sama teman-teman. Iya. Mungkin Mbak Erlisa lebih enak jalan-jalan naik motor muter gitu aja ya. Biar aja. Biar bisa jernih pikirannya. Oh iya. Kalau mimpi terbesar Mbak Erlisa nih, cita-citanya nanti pengennya jadi seperti apa sih? Saya ingin lulus sekolah saya pengen berwirausaha sebenarnya. Berwirausaha jadi fashion designer Iya. ya memang Desainer terus punya clothing line brand sendiri gitulah. itu ya, berarti jangan menyerah untuk memikirkan dari yang kecil menjadi besar Iya. ya. Istilahnya seperti itu ya. Cerita apa Mbak yang ingin disampaikan Mbak Erlisa yang belum diwujudkan seperti itu? Yang mau ini nanti misalkan saya pengennya itu fashion show mungkin di Paris. Nggak apa-apa kan itu bermimpi juga seperti bisa itu ya. Iya kan? Iya. Saya selain pengen punya brand sendiri nanti juga pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri. Weh, pasti ya. Bajunya milik sendiri itu bisa dipakai bukan cuma buat orang-orang Indonesia tapi juga Ya, seluruh. terutama diproduksi Iya, massal lah ya. iya, gitu. Tapi mungkin itu ya bisa sekarang mungkin memasarkan kan bisa melewat mana saja ya, dan itu lebih mudah, ada lewat marketplace, ada lewat medsos gitu ya. Mungkin bisa next stepnya seperti itu ya. Iya. Dan biasanya orang-orang itu kan suka yang limited edition ya. Iya. Misalkan semakin sedikit desainnya dan price-nya pun mungkin bisa kita Iya, sakit iya hati kan? lagi. Iya, mungkin ini bisa berlanjut lagi, istilahnya seperti itu ya. Iya. Apakah mimpinya seperti itu gitu, Mbak? Ya salah satunya mimpi mungkin ya kurang lebih kayak Kurang gitu lebih lah. seperti itu ya. Ya selain menjadi fashion designer terkenal gitu ya istilahnya. Kemudian pesan bagi para pelajar biar sukses, Mbak, mengembangkan hobi menjadi prestasi. Pesannya gimana sih? Mungkin untuk yang sedang belajar, yang menekuni apapun hobinya, passionnya, sungguh-sungguh aja. Maksudnya kayak bersungguh-sungguh, jangan sampai kita itu tidak melihat kesempatan. Jadi dulu saya sebelum lomba ini, kalau misalnya ada info lomba apapun, masih mikir gagal nggak ya, bisa nggak ya? Nggak gitu. mau nyoba istilahnya ya. Heeh. Nah, waktu ini saya tekad banget nih nyoba, karena kita tidak tahu keberuntungan kita itu ada di mana. Jadi rajin-rajinlah mencoba gitu. Ya memang harus nyoba apapun Nyoba itu apapun, ya, yang sesuai iya. dengan passion ya. Iya. Ada yang misalkan hobi musik gitu ya. Iya, Kalau nyoba-nyoba. ada yang hobi fashion design gitu ya, malah kebetulan dapat hadiah juga ya. Iya. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan sama
para penonton YouTube kita untuk yang mau berkarya, yang mau istilahnya ini loh, fashion itu harus seperti ini. Mulainya itu dari kompetisi yang kecil-kecil atau seperti apa, Mbak? Mungkin buat teman-teman semuanya, jangan takut coba aja sih. Kita harus rajin-rajin coba, rajin-rajin untuk memulai. Jadi kita harus memulai dari sekarang karena kita nggak tahu lagi kapan itu, kesempatan itu akan ada. Jadi kesempatan itu bukan yang jemput kita, tapi kita yang harus menjemput kesempatan itu. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Semoga nanti mimpinya terwujud. Amin. Sekelas dengan desainer Louis Vuitton atau mungkin ya sampai di Prancis ya. Iya. Itu kan bermimpilah setinggi langit. Kalau nanti jatuh berarti tidurnya agak ke tengah ya. Gitu. Terima kasih. Ini kita tongkrongin terus Ranah Inspirasi di akun YouTube Kudus News Channel untuk inspirasi kaula muda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.